Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumat wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyarul hadirin, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kanjeng Nabi dawuh, salah satun la yukallamahumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Ada 3 golongan yang nanti pada hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disucikan mereka. Wonten 3 golongan manusia yang nanti di akhirat itu tidak diajak bicara oleh Allah. Dia tidak diajak ngomong oleh Allah, dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak disucikan. Padahal di akhirat nanti Allah yang menguasai segala kehidupan, kemudian kita tidak diajak bicara oleh yang mempunyai, yang menguasai kehidupan itu, yang menguasai akhirat itu, yang menguasai hari pembalasan itu. Siapa ketiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak disucikan itu? Yang pertama, syekhun zani, orang tua yang berzina. Memahaminya bagaimana orang sudah tua, umurnya sudah lanjut, boleh jadi kematian sudah dekat dengan dirinya, tapi masih aktif bermaksiat. Tidak sadar bahwa dirinya sudah tua, tidak segera istighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah, memperbanyak amal ibadah untuk hari akhirnya, tapi masih disebutkan perbuatan maksiat dan dosa. Zina itu perbuatan yang besar sekali dosanya, tapi lebih besar ketika orang sudah tua tapi masih berzina. Orang sudah tua, mohon maaf, usianya sudah lanjut, dengar adzan, tidak segera sadar untuk datang sholat berjamaah, malah senang-senang duduk di pinggir-pinggir jalan, di gardu, di pos kampling, padahal usianya sudah lanjut. Tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, didiamkan oleh Allah, dalam arti gak direken oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sadar, sudah lanjut usianya, sudah mendekati kematian, kok masih sibuk dengan perbuatan maksiat. Boleh jadi kematian sudah menjelang atau dekat dengan. Orang seperti ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat nanti adalah wa malikul kazzab, pemimpin yang berbohong, pemimpin yang berdusta. Apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang dilakukan ketika dia menjadi pemimpin. Dulu ketika belum jadi pemimpin, berjanji, nanti kalau saya jadi RT, seluruh warga tak kasih BBM gratis. Janda-janda yang muda nanti disantuni yang tua.
Tapi ternyata ucapannya selalu dusta, justru yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak ingin 3 periode katanya. Tapi setelah itu ternyata aksinya justru dia menginginkan yang langgeng kekuasaannya. Pemimpin yang bohong, pemimpin yang dusta, pemimpin yang menyakiti hati rakyat, menyusahkan kehidupan orang yang dipimpinnya, itu nanti di hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, setiap diri kita adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyah. Dan setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita pemimpin bagi diri kita sendiri. Maka orang yang berbohong itu tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, dan mereka tidak disucikan, artinya mereka tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jadikan diri kita orang-orang yang senantiasa berbuat dan berkata yang jujur dan benar, menghindari dari segala bentuk kebohongan, baik kebohongan dalam ucapan ataupun perbuatan. Yang ketiga, ma'asal hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah, golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat adalah wa'ailul mustakbir, orang miskin yang sombong. Orang kaya sombong, mungkin ada yang disombongkan kekayaannya. Orang pandai sombong, mungkin ada yang disombongkan kepandaiannya. Orang punya kedudukan sombong, mungkin ada yang disombongkan kedudukannya atau jabatannya. Orang miskin sombong itu sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Miskin, tapi berlagak seperti orang kaya, kemudian menyombongkan diri. Saya itu walaupun miskin, tapi sudah pernah pergi ke Maladewa, ke Tokyo, ke London. Lah iku tonggoku sebelah itu, Bu Markona itu sugih, tapi gak tahu neng dindi neng pasar Wagido. Saya itu walaupun miskin, makanan kelas menengah ke atas sudah pernah saya makan. Pizza, hamburger dan lain sebagainya. Lah tangga saya itu kok sugih ya ono. Manganane sego karo kerupuk. Miskin tapi menyombongkan diri. Allah sangat benci dan tidak akan memandang orang yang seperti itu. Maka kita hadirkan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tawadu, rendah hati. Hindarkan diri dari segala bentuk kesombongan, membanggakan diri. Allah benci kesombongan, tapi Allah lebih benci orang miskin yang sombong. Orang sombong dibenci oleh Allah, tapi orang bodoh menyombongkan diri lebih-lebih tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah, mari kita jaga diri kita, jangan sampai kita termasuk 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah, dinengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak direken oleh Allah di akhirat. Bayangkan betapa sengsaranya. Tentunya mawon, suami kok nggak diajak bicara oleh istrinya, dinengke oleh istrinya, kita sudah bingung apa karepe wong iki. Apalagi nanti di akhirat tidak diajak bicara dan didiamkan oleh Allah, maka betapa kita akan sengsara dan menderita. Jauhi orang tua yang berzina, jauhi dari segala bentuk perzinahan. Yang kedua, jauhi sifat pemimpin yang bohong. Dan yang ketiga, jangan menjadi orang yang sombong, lebih-lebih orang miskin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.